Enggak, ini. Jejak Suara 12.5. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jejak Suara 12.5. Iya, episode 1 bersama aku Cynthia dan Jolin. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih, Jo? Kita mau bahas tentang mental health di medsos. Tapi kayaknya nggak asik deh kalau kita cuma berdua ya. Iya. Gimana kalau kita ajak teman-teman kita? Ayo. Aku tahu nih ada temen salah satu kita yang sangat imut. Oh, imut banget ya? Imut. Gimana kalau kita langsung panggilin aja para imut-imut itu? Ayo, kita panggilin Reta dan Edi. Jadi ini dia teman-teman kita. Boleh dong kenalin dirinya satu-satu. Halo, aku Margareta, biasa dipanggil Reta. Halo, aku Frederick Marcelus, biasa dipanggil Edi. Halo. Oke, sesuai topik kita kali ini, medsos dan mental health. Jadi pertama-tama aku mau nanya, kalian tuh pakai medsos apa aja sih? Kalau aku sih biasa ya, keseharian aku biasa bukanya TikTok, Instagram, atau nggak biasa WhatsApp sih. Kadang Twitter juga aku buka, cuma sekarang agak jarang sih. Kalau ini gimana nih? Kalau aku sih kurang lebih sama sih, cuma aku kan sama TikTok, Instagram, WhatsApp, sama X. Ya X cuma Twitter ya? gara-gara Twitter dan saya jadinya. Tapi kalau yang paling sering kalian pakai tuh apa? Pastinya TikTok dong, sama IG. Tapi WhatsApp juga termasuk sering sih, artinya komunikasi sama orang kan, itu juga penting sih. Bener banget. Kalau Edi? Ya, kalau aku sih lebih sering ke arah WhatsApp sama IG sih. Kalau TikTok sekarang udah mulai jarang sih aku, soalnya ya gitulah videonya. Gimana tuh? Terus kalian pakai sosmed yang udah kalian sebutin tadi tuh buat apa aja kalau aku boleh tahu? Aku kalau IG ya, IG sih paling aku kalau misalkan aku story bareng teman, kalau keluar bareng teman kan, pasti ada foto-foto, pasti upload story dong atau nggak di feed, atau aku ada foto sendiri ya pasti aku upload semuanya keseharian aku di sana. Karena aku emang termasuk golongan yang suka upload apa begitu. Aktif sosmed tuh lagi kelihatannya ya? Emang suka gitu soal cewek. Oh gitu ya. Kita juga sering. Iya, Iya. terus juga saya dong. Terus kalau TikTok banyak. Ya sama lah ngupload video-video aku, kayak aku kalau lagi bosen nih aku upload, kayak aku lagi masih cakep nih aku buat video TikTok aku upload gitu. Kalau FYP ya bagus, kalau nggak ya nggak apa-apa sih, kayak have fun aja. Aku juga pernah live sih waktu itu karena gabut. Oh, pernah live TikTok? Iya pernah waktu itu, iseng-iseng kan, karena lihat pas liburan panjang. Tapi udah berhenti sih sekarang. Kayaknya pernah ada lihat deh lewat Masa sih pernah Iya. lihat. Video live-nya tuh kayak imut banget deh. Aduh jangan dong, aku jadi malu. Video ntar yang ada hatinya. Oh. Jadi malu deh. Kalau ini pakainya pakai aja nih. Kalau aku ya, kalau misalnya aku Instagram lebih ke arah buat dipakai scroll reels aja sih, reels IG ya. Kayak TikTok juga gak sih? Iya, kurang lebih di kayak TikTok, cuma yang munculnya lebih sehat lah. Lebih sehat. Terus kalau misalnya selain itu paling cuma buat komunikasi aja sih WhatsApp ya. Ya udah kayak biasa lah WhatsApp, paling komunikasi orang tua sama teman atau ya itu segitunya segala macamnya lah. Kalau kalian biasanya pakai IG atau WhatsApp buat apa? Kakak apa ini lalakannya? Jalin dulu, aku penasaran. Aku biasanya lebih seringnya pakai TikTok. Aku nggak kayak temen kita gitu. Oh, kamu live juga? Aku nonton live kamu, bukan live. Nge-gift dong harusnya. Ada. Oh, Masa ada. ada? Emang ini aku nggak tahu. Tapi yang free. Berarti Gak apa-apa, tapi kan ya aku pasti masih Aku biasanya cuma scroll TikTok aja sih. Oh. IG aku jarang pakai. Kadang kalau pakai cuma buat ya post story bareng teman. Kalau kamu? biasa. Kalau John ini bau-bau ini ya, jarang nge-repost story orang. Iya. Korbannya ya? Kalau aku sih paling sering Instagram sama WA juga. Instagram iya sama buat scroll reels sama upload story paling kalau random kayak aduh
pengen upload, ya udah aku upload. Pasti punya banyak akun ya. Iya ketahuan. Ya. Apa-apa aku juga biasa cewek. Biasa ya, Biasa. biasa. Aku juga banyak akun kok. Aduh, kok jadi kita sih yang ditanya deh? Aku mau nanya balik deh. Ya, Betul, apa tuh? Kalian kira-kira dari penggunaan medsos ini ngerasain dampak yang positif gak? Atau apa manfaat yang kalian dapetin? Sebenarnya manfaat sih sebenarnya ada-ada aja. Terus sebenarnya tergantung pengguna orang pemakai medsos juga sih, karena kan ada orang yang nge-share info-info bagus juga di TikTok atau di medsos lainnya, tapi ada juga yang nge-share yang itu terlarang gitu loh. Jadi tergantung pemakaian juga sih. Kalau misalkan munculnya yang baik-baik ya pasti ada manfaatnya dong buat kita juga, kayak info-info terbaru tentang apa yang terjadi gitu-gitu. Tapi pasti ada juga yang munculnya yang agak-agak ya begitulah, tau lah ya. Iya sih benar, kalau misalnya aku sih ngerasanya sih lebih ke arah baiknya sih, soalnya kan munculnya kalau misalnya aku tuh kebanyakan kayak info-info berita tentang yang kemarin. Misalnya itu doang sih. Emang kalau kalian munculnya kayak gimana? Kayak demo kan kemarin muncul mulu di TikTok tuh. Ya itu muncul FVP, terus terus di demo terus. tuh. Karena di medsos ini emang cepet banget ya infonya nyebar. Ya sebenarnya ada bagusnya juga, cuma kadang orang tuh menyalahgunakan. Iya kayak aku sering lihat tuh banyak hoax yang beredar. Mereka mikir sendiri gitu. Sekarang kan juga pada pakai AI, pada percaya aja sama Iya, video. nanti jadi pakai AI, padahal Iya, kan Banyak bohong. orang tua tuh. Ngomongin AI, aku jadi sering deh ngeliat apa sih itu orang-orang kayak video dari AI buat ngedit foto gitu. Menurut kalian itu kayak gimana? Itu agak kurang gimana sih, kan tergantung sih dia. Kalau editnya yang nggak pantas sih parah sih, penyalahgunaan AI sih itu. Tapi kalau misalnya masih buat disuruh tugas atau apa pakai AI disuruh gurunya, ya itu masih oke lah. Kalau yang mau disuruh sama gurunya dengan keluar hal baik Iya, gitu. benar sih, setuju. Kalau yang adanya kan pasti enggak dong, penyalahgunaan dong. Itu sih. Gitu ya. Yes. Terus jadi melenceng ya topiknya. Iya. Ayo lagi medsos. Aduh, balik. Ayo kita bahas medsos lagi. Boleh. Kan kalian biasanya kan tadi kalian ngomong kalau kalian sering pakai medsos. Sehari kira-kira berapa jam? Aduh itu nggak kehitung sih. Waduh, hebat. Wah, Karena pagi liburan ya, kalau liburan pasti kita di rumah doang diem, terus kayak nggak tahu ngapain. Kalau misalkan pekerjaan selesai pasti duduk diem, udah kita main medsos atau ngapain, main game, main medsos. Pasti selalu pegang HP 24 jam. 24 jam. Ya maksudnya ya nggak per jam juga, maksudnya pasti Hebat bisa kan, tapi itu Hebat. tidur. Tapi maksudnya pasti kita ada main HP dulu dong, nggak mungkin enggak kan. Perkiraan nih kira-kira berapa jam kira-kira? Paling 10 jam ada. Wah. Wah gila juga ya 10 jam ya. Karena kan, tapi nggak setiap hari juga ya, Ya, kan tapi- pasti beda-beda. Iya. Tapi liburan 10 jam over sih. Kan tergantung ya, kalau keluar ya pasti jangan pegang HP. Masa Kalau sih? iya, kalau jalan-jalan kita harus have fun dengan jalan-jalannya. Ada foto-foto buat Foto-foto katanya. Mau itu kan pakai HP teman. Oh, iya. Aku nggak pegang HP tapi. Masa sih? Kan HP juga buat foto sudah. Iya. Nggak dimainin. Iya. Enggak sekali lihat TikTok. Enggak, kan udah berhenti. Oh iya. Iya. Ya ngomong kalau TikTok itu biasanya dapat penghasilannya, bisa dapat penghasilan nggak sih kalau misalnya TikTok itu? Kalau aku sih sebenarnya, menurut aku sih kayak penghasilan itu tergantung sih. Kalau misalkan ada orang yang misalnya yang rame terus ada yang nge-gift gitu, itu pasti dapat penghasilan. Cuma aku nggak tahu sih berapa. Kalau aku sih ya aku cuma live berapa bulan ya, aku lagi di gift juga kan, tapi itu hasilnya yang oke lah buat aku untuk jangka waktu yang segitu, karena kan masih awal-awal juga kan. Iya. Tapi nggak mungkin langsung bisa banyak gitu loh, pasti ada proses. Cuma sekarang udah berhenti. Kalau ini berapa jam? Tadi kata kamu kalau 10 jam itu, wah udah parah banget. Ini kamu berapa jam? Ya kurang lebih kalau misalnya kalau misalnya liburan ya pasti benar sih kalau kata Reta, emang kalau misalnya liburan itu kalau misalnya di rumah nggak ngapa-ngapain pasti megang handphone. Udah pasti kalau megang handphone itu nggak megang handphone ya pasti rasanya
bosan banget, bosan, bikin ngerasa aneh ya benar-benar. Kayak Manusia ngapa-ngapain zaman sekarang. tidur doang. kayak kalian enggak aja. Iya. Pas bangun tidur langsung buka HP. Iya, apa Enggak sih gila itu sih. Aku kalau liburan begitu. Enggak sih gila itu. Tapi Enggak sih kalau gila itu. sekolah enggak, sekolah langsung mandi. Masa sih Reta? Iya, perlu aku videoin kah? Ada in my life. A day in my life. Baik Reta. Boleh handphone dong langsung berarti kalau bisa jadi malas sendiri. Iya sama aja sih ya. Aku penasaran juga. Kayaknya Reta dan Edik ini aktif banget cek medsos kan. Kira-kira kalian punya teman online nggak dari kenalan medsos gitu? Aku pernah punya, tapi aku pernah dari game dulu kelas Aduh, SMP. game apa itu Roblox ya? Bukan, Oh. adalah game lah ya. Dari aku kelas 7 sampai sekarang berarti udah 5 tahun ya. 5 tahun ya emang udah sekedul tapi masih kontekan, masih ya oke lah temenan, cetak-cetak biasa di story gitu, masih bisa dibilang akrab lah, macam Iya, banget. iya. Tapi punya nggak Dik? Kalau aku sih punya, pernah punya. Kalau misalnya dulu tuh aku dari game juga, kebetulan dari game pas SMP atau SMA dari game ya. Pernah satu dua orang lah, Cewek apa cowok tuh di? Aduh. cowok. Oh cowok. Sana game Growtopia, Oh. Ya, bagus sih. Tapi seru juga kalau dapat teman online. Karena Iya. kita kalau misalnya kita lagi keluar sama teman yang sekolah, kita bisa main sama teman online kita gitu. Bisa cetak, bisa teleponan. Seru sih kalau punya teman online juga. Tidak seburuk itu. Asik sih, cuma kalau kata aku sih hati-hati juga. Iya, emang harus hati-hati. Apalagi kalau beda lawan jenis kan. Benar-benar. Pasti takut ada apa-apa. Juga harus hati-hati sama orang. Lebih tua banget. Iya, Wah, itu sih udah parah sih. Tapi nggak semua orang jahat, jadi hati-hati. Kalau kalian aku mau nanya juga nih, kira-kira pernah kemakan hoax nggak dari sosmed? Pernah dong, pasti. Kayak kamu nggak pernah. Apa kalau mereka yang editnya benar-benar real banget, benar-benar. Iya, benar. iya. AI gitu ya? Iya, udah gila banget sih sekarang, udah mirip banget. Atau mereka pakai info-info yang lama jadi kayak info-info sekarang. Banyak sih yang begitu. Berarti emang penyebaran info di sini tuh agak parah ya? Iya. Iya, kacau lah. Kira-kira dari kalian sendiri gimana cara mengatasi itu? Ngatasin ya. Ngatasin penggunaan media sosial. Oh, Lebih ke ngatasin hoax ya atau Negatif. negatifnya ya? Paling kita bijak aja sih dalam Iya, penggunaan bijak medsos. penggunaan aja, benar-benar. Kayak apa-apa tuh harus benar-benar cari info yang benar-benar itu benar apa enggak nih, takutnya kemakan hoax lagi kan, harus benar nyari info ini tuh real apa enggak gitu. Iya. Terus kalau kita jangan sembarangan ngasih info yang aneh-aneh atau yang gimana, karena kan rugiin orang juga kan. Iya, benar-benar. Harus cuma bijak aja sih dalam penggunaan medsos. Hashtag Karena Margareta bijak 2020. ya gitu ya deh. Karena buat kondisi mental orang juga sih. oh iya, kita kan mau ngomongin mental health juga ya Jo? Iya. Hmm. Aku bingung nih. Ini kita Kira-kira bosan satu. kalian sendiri pernah nggak lagi misalnya Reta upload story gitu, terus ada yang reply kayak reply-nya tuh nggak enak banget, terus ngaruh, aduh aku sakit hati di reply kayak gitu, pernah nggak Ret? Sebenarnya di IG sih enggak. Kalau di TikTok pasti pernah dong. Kalau lagi FYP pasti ada aja head comment yang nggak suka sama kita. Ya kita cuma ngupload video kita ya kita mau aja, orang-orang nggak suka gitu loh. Tapi itu sebenarnya kalau bisa jangan dimasukin hati sih, karena ya udah biarin aja gitu loh, anggap aja tuh kayak ya udah ambil hak positifnya aja, mungkin dia bilang gitu buat memperbaiki kehidupan kita sih. Tapi sebaiknya jadi head juga kita jangan terlalu komen yang jahat-jahat sih, karena kita nggak tahu perasaan yang lain gimana kan nggak semua orang bisa ngertiin head comment itu kan. Bisa kayak ya harus ngertiin aja sih, karena bisa mengganggu pikiran sama mental juga sih, karena jadi kayak takut lagi mau ngepost gitu, jadi kayak kepikiran kalau mau ngepost dikatain nggak ya, dia komen lagi nggak ya gitu. Kalau itu pernah nggak? Kalau aku sih, kalau misalnya di head comment dari story, misalkan reply dari teman-teman kan biasanya kan
tetap ada yang komen, misalkan aku ngepost sesuatu terus mereka nggak suka kan tetap aja mereka yang komen. Tapi kalau aku sih lebih ke arah bodo amat ya. Bodo amat mereka yang komen ya Iya, udah. Ya kan orang beda-beda kan, Iya, kalau orang kita bodo beda-beda. amat, tapi ada orang juga yang Iya. sedih hati. yang kayak jadi overthinking Ya, gitu. jadi Iya, kalau benar, mau benar. sama takut gitu loh. Tadi kan kita udah bahas sebagai korban yang kena hate comment ya. Aku mau nanya lagi, Panik, suspek tanya nih. kira-kira kalian pernah nggak jadi pelaku yang ngetik hate comment tersebut? Enggak, aku sih enggak ya. Beneran? Enggak, aku beneran enggak. Paling cuma buat canda-canda doang sama teman yang bener-bener dekat, saya kenal, yang mau tahu candaannya. Kayak sarkas lah gitu komennya. Udah sarkas. Nah, kadang kan ada saya ngertiin kan temenan gitu, dapat tahu Oh canda-candaannya. yang serius gimana? Ya enggak dong, kan nggak temen deket. Ya tapi kan lo Tapi mau kan tahu tetap aja. isi hati orang Ya, tahu. nanti kan bercanda-bercanda lagi, besoknya ketemu lagi. Kalau saya yang mau di belakang gimana? Ya itu kan tergantung hak dia sih. Oh, hak dia ya. Kan yang dia mau ngomongin belakang. Kita mah ya udah aja. Misalnya kita apa yang terbaik, anjay. Margarita bijak 2000. Nanti tambahin ya editor tolong captionnya Margareta bijak. Aduh jangan. Kan kamu udah sering kali. Kamu pernah nggak ngebahas tentang mental health di akses? Enggak sih, jujur aja karena aku lihat juga ya gabut, terus have fun, terus kayak ngobrol-ngobrol aja sih sama sesama viewer, kayak dia komen aku jawab-jawab aja, tapi harus lihat juga nih komennya menjebak apa enggak. Kita harus hati juga kan sama komen-komen orang luar gitu. Mau kok pernah kena komen jebakan gitu nih maksudnya? Karena kayak apa ya, kita nggak sadar, kita pasti kalau baca komen pada suara dong. Iya iya benar. Kita dengar sama viewers gitu. Kadang tuh orang tuh kadang komen tuh ngejebak itu kayak tiba-tiba tuh itu kita kata kotor. Jadi kayak kita asal ngomong kan ngebaca sesuai teks itu kan, jadi kayak kalau kesambung tuh jadi kayak kata kotor itu loh. Iya. Jadi kayak ya udah. Udah sih aku blokir ya. Jadi jangan sampai dong. Udah pernah tahu itu. Oh, udah pernah blokir? Iya, sedih banget. Akhirnya aku ganti akun. Ini ya udah. Pantesan akunnya banyak ya. Malu. Itulah namanya juga orang iseng. Tapi kalian pernah nggak kepikiran buat nyebarin info tentang yang baik-baik gitu lah, memanfaatkan media sosial, sosialisasi gitu, mengedukasi tentang mental health atau tentang yang lain deh, yang sekiranya bermanfaat. Aku jujur sih nggak pernah ya. Waduh, ya. Kepikiran mau masih ada mungkin. Karena Kalau ditanya, aku ya. pengguna itu tuh kayak ya udah menghibur aku sendiri, kayak ya udah ngepost yang aku mau, ngupload aku mau yang ke sosmed. Karena gimana ya, nggak terlalu percaya itu banget sih, karena kan TikTok aku bukan soal yang kayak fokus yang begitu kan, kayak cuma ya udah upload muka aku, kayak segala kehidupan aku aja sih gitu. Tapi kalau Reta sendiri kepikiran ya nggak sih jadi influencer atau emang pakainya buat have fun aja? Sebenarnya pengen jadi influencer, cuma sekarang lagi kayak ya udah kalau ada waktu ya upload, kalau lagi gabut, kalau lagi pengen upload ya upload. Kalau FYP ya bagus, kalau dibilang dikenal orang ya ya udah bersyukur, kalau enggak ya nggak apa-apa sih, upload aja, kan nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Kamu pernah FYP nggak? Video? Pernah, Paling rame berapa? tapi nggak rame-rame banget, ya cuma 18.000 viewer ada video. Cuma ya udah. Itu rame sih. Iya betul. Itu Rame, itu rame. hoki-hokian sebenarnya, kan nggak semua langsung video FYP kan, harus Iya. per step proses gitu. Kalau lu? Kalau gua sih kalau kepikiran buat ngebahas yang kayak hal-hal positif ke ini mungkin ada, cuma ngelakuin belum ya. Kalau ngelakuin belum ada kalau ngelakuin. Kalau kepikiran masih ada. Ya mungkin kalau misalnya ke depannya mungkin yang mencoba untuk memberikan ke hal-hal positif di media sosial. Bagus nih Reta, harus contoh. Iya. Next time ya aku itu buat Aduh, aku lupa nanya tadi satu hal. apa Apa tuh? Kalian buka sosmed tuh biasanya ngeliat apa sih? Kayak maksudnya apa yang kalian lihat di sosmed itu? Iya, kalau IG, kalau temen-temen post ya kayak story teman atau artis-artis kayak ada yang kita follow dan kita fans kan, kayak udah. Terus kalau TikTok ya paling video random sih,
kadang ada yang lucu, kadang ada yang galau-galau, kadang ada yang marah, kadang atau selebgram buat TikTok Velocity ya kan, di zaman Velocity kan. Yang begini-begini. Iya. Siap. Dia muncul mulu itu, ya udah. Gitu aja sih, lama-lama aja. Kalau edit biasanya apa? Kalau aku kan biasanya kan lebih sering ke arah buka IG ya. Mungkin kalau misalnya di IG sama kayak TikTok ya. Aku nonton Reels IG itu kan nge-scroll yang mungkin hal-hal random. Mungkin hal-hal randomnya juga munculnya kadang berita, kadang hoax, kadang video yang nggak jelas. Iya benar kan? Video banyak sih. Yang banyak. gitu ya. Iya banyak ya itu. Benar IG Reels terus meme ya banyak juga kayak misalkan pedal sih sebenarnya kan sekarang Reels kalau misalnya Kayaknya pedal emang sih. jadi suka pedal dan makanya muncul mulu. Enggak, lu kalau misalnya Suka nge-scroll nyari pedal, gitu. kalau scroll pedal, enggak ada info pedal, enggak ada. Jangan kalau misalnya emang pedal, kalau misalnya pedal tak kenapa ya, kayak muncul terus, kayak misalkan kayak orang ngebahas pedal, kan pasti kita kalau misalnya nonton, pasti nonton dari awal tuh nggak mungkin nggak nonton setengah ya, pasti nonton. Misalnya nonton dari setengah terus tiba-tiba nggak berguna buat kita, biasanya kita scroll kan, tetap aja pasti muncul lagi gitu ke depannya. Iya sih, emang begitu kalau sosmed sih. Kan tadi katanya di medsos ada video lucu, ada yang informatif, ada yang juga bikin sedih. Nah, kalian pernah nggak lagi suasananya lagi seneng nih, tapi kamu nonton TikTok, munculnya video yang sedih terus kamu jadi ikutan sedih, pernah nggak? Pernah Ya, pernah. Karena kayak merasa, kalau merasa kata-kata relate banget nih sama kita, pasti ikutan galau tuh. Iya, benar. Malah keterusan dan munculnya galau-galau semua. Malah jadi galau sehari ya. Iya, apalagi kalau malam-malam mau tidur kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dari galau nih, misalkan dapat di video galau di sini, Lucu. video galau terus habis itu video lucu. Itu ketawa sih. Ya itu lu mesti ketawa kan, nggak Jadi mungkin. kesel sih, kayak udah menikmati galau tiba-tiba harus digagalin karena video begituan. Itu kesel sih, karena lagi pengen galau tiba-tiba muncul video. Kok galau pengen sih? Enggak, cuma karena udah ke bawah gitu loh dari video-video sebelumnya yang kata-kata gitu. Iya, ngerti. Jadi merusak suasana. Iya, susah banget. Berarti kalian ini apakah tipe yang overthinking atau enggak? Apalagi karena kita lagi bahas medsos ya, efek dari medsosnya misalnya yang kayak tadi kebawa energi negatif, apakah bikin kalian jadi kepikiran gitu sampai overthinking? Enggak sih sebenarnya. Iya sih Aku kok. lebih biasa aja sih, kayak ya udah lewat-lewat aja, kayak udah hari ini merasa ini, ya udah besoknya juga kayak udah biasa aja. Karena kan sosmed juga bisa bilang hibur kita gitu loh, karena kalau kita ngapa-ngapain pasti sosmed menghibur kita sendiri gitu. Kan bisa jadi kebahagiaan aku juga sih kalau sosmed. Karena kalau nggak buka sosmed apa lagi? Iya benar sih. Misalkan buka sosmed. Itu kalau aku ya. Tapi misalkan ya, misalkan kalian semua misalkan kayak sehari nggak buka sosmed, bisa nggak kalian? Enggak sih, Enggak jujur sih. aja enggak. Tapi aku Sulit sih. tergantung tempat sih, kalau emang tempatnya emang lagi nggak yang buat waktu yang cocok buat buka sosmed ya pasti nggak buka. Tapi kalau emang lagi bosan atau apa pasti aku buka. Nggak mungkin dong sehari itu di tempat itu terus, nggak mungkin dong kan? Ya enggak, maksudnya kayak kalau lagi di have fun sama kumpul keluarga satu hari itu pasti nggak mungkin buka sosmed gak sih? Paling kalau udah pulang pengen apa baru buka. Iya. Ngomong-ngomong itu, kalian pernah nggak coba detox medsos? Terus Kalian pernah coba? Mengurangi apa penggunaan medsos bagi kalian sendiri? aku pernah kepikiran sih pengen ngurangin. Kepikiran dong. Apalagi dulu waktu zaman-zamannya daring, soalnya daring kan pasti kan merusak otak banget ya, udah sekolah pakai HP, terus tidur kan pasti kan sekolahnya kan, terus kayak paling pasti ada yang scroll TikTok tuh, kalau lagi Zoom atau lagi apa, pasti itu aku tuh sempat dimarahin juga tuh karena sering main TikTok, main sosmed, main game segala macam. Terus aku disuruh kurangin segala macam, aku kurangin karena ada jam-jam itu aku waktu itu waktu SMP sebenarnya. Iya, tapi lama kelamaan karena orang tua aku dan mas aku udah gede, ya udahlah urus diri sendiri aja, gak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Berarti akhirnya jadi yakinnya ke arah benar atau salah? Ya tengah-tengah lah. Oh, tengah-tengah, 50-50 ya. Itu sih kalau dari aku ya, soal sosmed ada baik ada buruknya sih sebenarnya.
tergantung penggunaan orang sih dari awal ya, tergantung pengguna orang gitu. Kita harus mikir orang lain juga, jangan asal apa ya, jangan asal pakai gitu loh. Kan nggak tahu kan kondisi orang gimana, orang tuh gimana. Iya. Aku juga pernah nyoba detox sosmed kan, cuma bagi aku sih susah ya, Susah. karena kita apalagi di zaman sekarang ini kayak aduh nggak megang HP 1 jam aja kayaknya rasanya kayak gatal-gatal gitu ya. Iya. Susah sih bagi aku sendiri, tapi kadang aku kalau kebanyakan main medsos itu jenuh jujur, kayak scroll reels atau scroll kita kayak aduh capek banget, tapi kalau nggak megang HP nggak tahu mau ngapain. Iya. Pernah nggak kalian ngerasain gitu? Iya, gue juga sering begitu, kayak TikTok udah berapa jam ya aku scroll, tapi kalau nggak buka TikTok, ini nggak ada apa-apa, nggak ada yang ngechat, ngapain lagi kalau buka TikTok? Iya, bener, Sedih nggak ada yang banget. ngechat. Udah kalian cekin lah nanti lah. Iya siap. Kesepian banget ya aku, Sedih banget sih. sedih banget emang. Soal ini Kalau aku sih cuma kepikiran doang ya. Soalnya kalau misalnya ngelakuin mungkin susah sih, jujur aja susah banget, gila. Kayak misalkan ke toilet aja, ke toilet kadang masih bawa handphone tau. Gak bisa tentang kenapa? Soalnya bingung kalau misalnya di toiletnya nggak mau ngapain, kalau misalnya aku bawa handphone kan bisa nge-scroll IG gitu-gitu kan, bisa ada sesuatu yang dikerjakan gitu. Kayak misalkan di rumah, misalkan kita di rumah baru kelar cuci piring itu pasti bukanya buka apa? Buka handphone udah pasti, nggak mungkin nggak buka buku. Nggak mungkin. Kayak hampir semua kan juga aku HP ku Bahkan lagi makan pun gak bakal mulai Iya. makan kalau belum dapat tontonan. Scroll YouTube dulu, mau nonton apa hari Iya, atau ini. Benar, drakor atau benar. rajin. Susah banget, berapa sektor susah banget sih. Bener. Enak ya, kayaknya kita emang udah ketergantungan nggak Iya, sih? iya, udah ketergantungan. Apalagi sekarang emang udah zaman-zaman anak gadget seperti kita tuh main HP mulu, apa-apa handphone. Karena kan sekarang udah mulai teknologi ya, udah nggak Iya, kayak teknologi. dulu apa tradisional segala macam. Sekarang kita lebih pentingnya tuh HP atau laptop atau segala macam. Benar-benar. Ya kan, kalau misalkan tetap aja kalau misalnya kita anggap aja keluar sama teman, pasti ada satu teman tuh HP. misalkan handphone mulu tetap aja tuh. Nggak mungkin kayak nggak bisa banget ngelepas dari handphone. Tapi emang kita ngerasain kayak gitu, padahal kita juga ngelakuin itu loh, nggak bisa ngelepas dari handphone. Iya. Pas nongkrong, lagi main, lagi bercanda, dia malah sih Iya. sama HP-nya. Aduh siapa gitu? Ngeselin banget ya. Iya, siapa itu ya? Nggak tahu siapa ya. Aku sih nggak ya. Iya. Pick me dikit. Siap. Terus dari pembicaraan kita dari tadi, kita semua kayaknya emang udah kecanduan HP ya. Iya. Nggak bisa. Sama ini, pas sama narasumbernya. Bener. Sama yang nonton aku juga yakin nih. Iya, mantap pasti juga HP mulu nih kehidupannya, nggak mungkin enggak. Iya. Ini guru-guru juga pasti pada HP mulu. Tapi emang sulit sih kalau misalnya ada orang ngomong dia nggak main handphone, kalau misalnya dia nggak ada buktinya, emang nggak akan percaya sih orang-orang. Soalnya Pasti main HP. pasti main handphone, nggak mungkin keseharian tuh nggak main handphone. Kayak misalkan minimal WhatsApp lah, minimal sehari itu WhatsApp lah minimal. Sekarang aja orang tua aku jujur sekarang dia mainnya TikTok mulu. Aduh. Ya sama lah kayak orang. Jadi anak tuh kayak menyesal gitu mengajari dia main TikTok. Iya. Kayak apa TikTok kayak mereka tuh gampang Iya, bener. kan udah tua kan. Jadi Iya. mereka tuh Kayak nggak ngeliat- terlalu bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Jadi kadang tuh kayak itu bohongan. Iya, kayak ngeliat AI gitu, kayak ngeliat AI. Ngeliat Soalnya gak bakal gitu. percayanya. Iya, tapi kalau lagi ajarin lo kasihan ya nanti gak tahu apa-apa kan soal teknologi Iya, nanti sekarang. takut ketinggalan, Iya, ketinggalan takut teknologi. kuno nanti kan Iya, takut kalau bilang ya kuno. orang Iya, tua benar-benar. dibilang ketinggalan zaman dia gak tega ya. Iya, kasihan juga ngeliatnya. Kayak serba salah sih, ya udah terserah lah. Bawa Reta pernah ini ya ditanyain sama mamanya, Reta password Facebook mama apa Reta? Mama aku gak pakai Facebook ya. Oh, wow langka ya. Enggak, hebatnya Mama mau. gak pakai Facebook. Beneran? Iya. Beneran. Iya, Oh, aja kamu aku nggak? gak dipakai. Berarti lebih ke arah TikTok doang berarti. Itu dia cuma beli-beli barang loh. Sama ada video-video kalau lagi bosen atau lagi nggak tahu ngapa-ngapain, kan jaga toko ya sama aku ya, nggak apa-apa. Kalau lagi yang nggak tidur, kalau nggak ada yang masuk, lagi ada yang beli ya nonton TikTok atau lagi main game. Mama suka main game sih dulu, kayak main game emak lah ya. Candy Crush. Ini kayaknya terus asik tahu. Iya, Bosan banget. atau ada mama tuh, atau nggak baca novel dan Hebat banget. Iya, dia suka baca, baca. Kalau anaknya?
dia nggak suka baca. Aduh. Minus literasi. Kebalikannya kan. Boleh semuanya nonton ya. Iya dong, nonton. Ya sekarang mesti paling nonton. Jadi penasaran Mama Reta pernah nontonin anaknya nggak sih? Pernah, Oh, lagi pernah. papa aku sumpah. Wow. Mana nggak ya? TikTok aku aja tidak terus sama papa aku. Wow. Aku jadi malu, bilang, Pak bisa nggak usah nge-like. Kayak aku mantau aja gitu. Terus mau bilang apa? Ya, kan lagi mau support anaknya. Nge-like kan kata kamu kalau mau nyepot orang di TikTok, ya papa nge-like dong. Ya udah, jadi bener sih, nggak salah sih. Nggak bisa lagi nanti ya? Tapi nggak tahu kenapa tiap aku upload baru upload langsung di like sama dia langsung muncul. Oh, langsung motif, Iya, langsung motif. iya. Tapi dia nggak follow. Waduh. Soalnya enggak tetap kalau misalnya Sering sering kayaknya ya. kalau sering like itu yang muncul nggak sih notifnya? Dulu kan juga pernah gitu. Atau mungkin pas lagi dia scroll terus muncul video aku. Wah, mengerti ya apa aku. Soalnya ini akun Reta emang juga sering muncul notifnya dari akun aku. Kan kamu kalau aku ya. Biasalah, Udah di follow? fans. Udah. Ya baru masalah kan? Ada mau aku dia mana kemarin. Aduh, ayo kita balik ke topik. Oh iya, minum. Minum. Iya, aku udah minum dari tadi kok santai. Kita dari tadi udah ngebahas dampak positif, dampak negatif dari medsos. Terus dari kalian sendiri gimana pakai medsosnya kan? Kalau dari kalian lagi, kira-kira kalian itu nggak kepikiran buat apa ya bilangnya memanfaatkan teknologi sosmed ini buat hal yang baik, terus kayak nyari ini terus caranya tuh gimana? Soalnya hoax ini aku lihat sekarang kayak susah banget ya dibedain mana yang benar mana yang salah. Kira-kira dari kalian sendiri gimana buat mengatasi apalagi mental health issue lah yang sekarang ini? Ya, balik ke awal aja aku bilang sih emang harus penggunaan sosmed itu harus bijak. Jadi kita tahu kita walaupun kita main sosmed itu jangan asal kayak udah main doang, tapi kita juga harus tahu cara bedainnya tuh yang mana hoax, yang mana real gitu. Biar kita juga kena hoax sendiri kan. Jadi kayak ya buat keuntungan kita juga, jadi kita belajar kayak gimana sih cara bedain yang hoax sama real. Jadi kita harus kalau misalnya lihat berita-berita pasti kita harus benar-benar cek Harus dulu nyari, iya benar, nyari infonya banget Iya, kalau misalnya sampai hoax. dalam-dalam bener gak nih? Kan biasa nggak suka kan ambil yang lama-lama gitu. Iya, benar sih, orang kebanyakan sekarang kalau misalnya hoax itu ngambilnya berita dari berita lama terus baru diviralin sekarang. Karena mereka mau naik gitu loh, mau FYP, jadi kayak ngambil info. Kebelet viral. Iya, kalau viral, benar. Sedih ya melihat sekarang. Ya mau sedih mau gimana? Ya rata-rata orang Indonesia sekarang itu. Iya. Baik, takutnya anak kecil yang main TikTok kan, ya emang harus diajarin sama orang tua tuh boleh main HP tapi dibatasin gitu, karena masih baik yang masih umur berapa tahun doang, belum sekolah, apalagi main HP sih tuh menurut aku sih enggak ya, kayak kurang aja, takutnya dia gimana ya, kebawa banget gitu loh. Pergaulan yang ada di TikTok kan lumayan agak ada yang agak Iya, kurang gitu kan. iya, benar-benar. Yang aneh, takutnya kebawa, kan nggak banyak kan sekarang anak-anak gen alpha lah. Iya benar, kayak sepupu aku tuh sekarang tuh. Sekarang siapa ketemu kok tahu tung sekarang bocahnya gitu. Selalu kayak Ikutin gitu sekarang. tren ya, ikutin Iya, tren. ikutin trennya sekarang trennya Bagus maksudnya sih ikutin tren. trennya nggak sehat masalahnya, trennya nggak sehat kan. Kalau misalnya trennya sehat, aku mesti menormalisasikan. Yes. Bagus sih. Emang berarti harus itu nih diomongin, yang harus dijaga, dibatasin. Mau gimana ya, Reta? Namanya bocah ya, Reta, kalau misalnya Nangis ya kalau nggak dikasih. enggak sih, dia lebih karena tanggalan sih emang dikasih, cuma tapi nggak mau beberapa saat aja, tapi kan tetap aja munculnya pasti itu kan, kalau misalnya total itu. Susah sih yang zaman sekarang tuh. Apalagi kalau orang tuh nggak mau ribet kan, kayak kalau yang ngambek aja pasti kayak udah kasih aja, karena nggak mau Iya, ribet. terus sekarang nggak mau ribet sih lebih karena nggak mau ribet. Nah tergantung itulah kebijakan orang tua masing-masing. Ya, Orang tua pasti tahu lah mana yang benar, mana yang nggak benar. yang lebih baik buat anak sendiri. Buat kebaikan anaknya sendiri sih. Menurut kalian itu kalian mendingan kalau punya anak kalian itu kasih HP atau enggak? Kasih sih, cuma paling nggak pas umur dia yang masih benar kecil. Terus kalau kasih pun ada batasannya. Kayak misalkan kalau emang
udah malam terus dia belum bisa tidur ya kasih main bentar, atau di siang hari kan, siang kan biasa orang bocah pada habis tidur siang udah kan kayak nggak tahu mau ngapain lagi, pasti kasih main HP bentar ya, atau gimana, atau nggak kita kalau mau kasih main HP kita alihin, kita yang ngajak dia main apa, main berdua atau main ketawa gitu. Biar dia nggak terobses banget sama handphone. Benar-benar. Kalau misalkan aku ya, kalau misalnya punya anak ya, ngasih main handphone atau enggak? Kalau dikasih mah pasti dikasih sih, cuman mungkin waktunya nggak langsung di umur 1 sampai 5 tahun itu, kalau misalnya ini nggak mungkin langsung dikasih. Itu nggak dikasih kayak Terus itu langsung maksudnya. gila HP banget sih. Iya, kalau misalnya itu bisa-bisanya pas SD-nya bisa-bisa dia pas pulang tuh langsung HP. nyari handphone gitu terus. Iya ribet sih. Mungkin kalau misalnya udah masuk SD kelas 3 lah mungkin mau dikasih lah. Tapi ada batasnya juga ya. Iya, ada batasannya lah tetap lah. Kalau misalkan berlebihan juga nggak baik lah buat dirinya sendiri lah. Apa takutnya tergila-gila, Iya, iya. salah pergaulan juga. Kalian emang dikasih HP pas umur berapa? Aku kebetulan SD, Iya, Pak SD. benar-benar HP sendiri ya. Itu SD. SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Kalau dari TK itu masih kayak suka masih suka pinjam mama doang gitu. Karena kan mau pakai dia, aku nggak pakai tiap jam dong, cuma kayak udah main bentar sudah kasih balik ke mama, udah sudah tidur ya, tidur makan tidur makan. Karena emang diajarin nggak boleh main terus, takutnya kegila-gilaan kan main handphone. Benar-benar. Kalau aku sih lebih cepet sih kalau misalnya aku tuh. Aku kelas 3 atau kelas 4 Oh gitu. iya. Padahal dia mau ngajarin nanti pas kelas 3 juga kasihan. Iya, ya mengikuti ajaran orang tua sekarang lah. Orang tua dulu aja gitu. Ini menurut kalian gara-gara kalian dikasih HP-nya pas masih SD nih, itu ada pengaruh nggak sama mental kalian? Mungkin pas SD enggak sih. Mungkin malah ngaruhnya pas malah sekarang sih. Malah ke tempelannya yang tempel sekarang. Karena waktu SD kita nggak ngerti apa-apa. Kalau SD, kalau SD Karena waktu kita SD juga konten-konten orang juga kayak masih Masih yang safe. positif aja nggak iya sih? benar masih positif enggak sih, Iya, positif enggak ada yang maksudnya positif juga sih. Karena maksudnya kayak ikutin lah apa yang sesuai kita lihat itu loh. Pasti kan munculnya ya masih normal-normal aja, nggak mungkin yang Iya, terus kalau misalnya dulu kayak lebih masih niat belajar. Kalau sekarang tuh pasti ada niat malesnya gitu loh. Iya, apalagi waktu Entah SMP kenapa. semenjak jumpa. Semenjak COVID sih, semenjak COVID. Iya, semenjak COVID. Malasnya itu mulai berasa banget sih malasnya kalau Nah, di misalnya. rumah berapa tahun? 2,5 tahun. ya? Soalnya kan kalau di rumah kan nyari Nolak banget. dulu Iya, udah iya, apalagi kita nolak. baru kalau waktu itu aku pada siapa-siapa. Terus Sekarang tuh banyak. Amin. dulu tuh aku kalau misalnya aku tuh zoom misalkan jam 8 ada zoom. Terus udahan terus lanjut lagi jam 10 anggap. Itu pasang alarm ke jam 10 bangun. Itu tidur dulu tuh 2 jam tuh. Tidur dulu kayak gitu. Ya, jadi ngantuk sih. Atau kenapa ya? Karena di sekolah kita biasa aja kan kalau masih pagi. Enggak sih, ngantuk. Maksudnya aku sih nggak sengantuk itu. Maksudnya nggak sengantuk yang pengen banget tidur gitu loh. Nggak tahu. Atau kenapa kalau jam tuh tidur gitu loh. Aneh banget. Karena ngerasa tuh kayak beda gitu. Enggak bosan banget kalau zoom nggak sih? Ya. Terus mendengar suara buku yang patah-patah. Iya. Ngantuk. Belum lagi boy kok. Disebut. Masuk. Nama budaya. Nama budaya bu. Betul. Tapi emang boy kok entah kenapa kalau misalnya ngomong ya kalau misalnya di zoom itu entah kenapa auranya tuh aura menceritakan banget tuh, agak ngantuk banget. Kan, tapi kembali Iya. kita jumpa. Iya, yang Kita kemarin kita doa berisik. Iya. Aduh cuma, tapi seru sih, tapi yang mau daring lagi. Iya, kemarin sempat 2 hari ya. Iya. Ini 2 hari itu Itu lah. rasanya gak enak banget. Tapi seru banget. Sebenarnya asik-asik aja, cuma gara-gara itu cuma 2 hari. Ya oke lah. 2 hari baru berasanya baru di hari Rabunya ternyata pas hari Selasa itu baru berasa ternyata dari nggak enak ya, lebih enak sekolah, lebih enak di sekolah gitu, langsung ke sekolah. Teman-teman juga kan. Iya lebih bersosialisasi lah. Lebih enjoy juga ke sekolahnya. Iya benar-benar. Aku mau nanya satu pertanyaan terakhir ya, ngelihat karena ini udah durasi. Aduh, kita udah mau berpisah. Iya. No, tidak. Jadi sejauh ini seberapa ngaruh medsos ke mental health kalian? Aduh, mental health ya. Aku nggak banyak sih. Nggak ngaruh sih. Aku 15%. Benar. Iya, karena gimana ya? Aku nggak terlalu mikirin orang itu lah. Apalagi kan aku sekarang masih kayak upload video biasa ya, belum tentu FYP.
Jadi kayak jarang sih ada hate comment karena kan jarang ada happy juga kan. Jadi kayak jarang orang lihat gitu. Cuma paling suka dari teman aja. Tapi itu gak apa-apa. Karena have fun kan, suka buat kayak lucu-lucuan aja. Kayak udah aja sih. Tapi gak seneng, udah kayak bijak nah bagus. aku di TikTok. Bagus sih bijak. Jadi gimana deh? Kalau misalkan aku sih sebenarnya kan aku kan orangnya bodo amat ya, aku nggak terlalu modelin orang lain sih. Chill guys. Aku lebih mikir kalau misalnya karena diri sendiri aja sih kalau misalnya nonton medsos. Misalkan medsos tentang orang lain ya udah cukup ditontonin aja, nggak perlu dipikirin lagi ke depannya. Kayak misalkan kayak kemarin aja ya, anggap aja yang anggota DPR itu yang di jalan itu kan Waduh. aku bodo amat lah. Bebas Aku sih. udah- Emang bebas sih. Ya lu bodo amat lah, anggap aja. Anggap aja kan gitu, aku kan bodo amat lah kan, itu urusan orang lain bukan urusan aku. Aku mikirnya kayak gitu sih, cuma itu aja. Bagus. Kalau gitu, karena waktunya udah kayaknya nggak mau selesai ya. Iya, cepet banget gak berasa. Cepet ya, gak berasa. Ayo, Asik banget ya kita Iya, kita ngobrol. asik lah. Ngomong dikit lah. Dari tadi Reta suka nge-live TikTok, Oh my terus God. live papanya, terus Edik yang sepupunya juga suka tungtung sahur. Aku mau nanya lagi. Aduh banyak nanya ya dari tadi. Enggak apa-apa. Gimana pesan-pesan kalian hari ini? Pesan-pesan kita, oh my god, apa ya? Aku senang diundang ke sini acara apa? Jejak suara ya? Iya. Asik. Episode apa sih ini? Pertama, kalian kalian itu tamu pertama. Iya, kalian spesial banget. Ini saking spesialnya ya. Di pilihan kita. Oke lah. Ini saking spesialnya emang gak ada orang lain. Hanya aja bercanda ya. Oh, iya. Iya, kalian kita Baik sharing. banget. Iya, makasih ya, baik banget buat kalian. Nanti episode aja apa tuh? Saksi. Nonton aja kan di episode 2-nya, tungguin terus. Jejak suara ya? Iya. Boleh. Sebelumnya aku mau bilang makasih juga buat Reta sama Edik udah mau Kasih banget. Makasih. udah mau Udah hadir Kita yang makasih, dan kita yang ngobrol makasih. bareng kita ngebahas kita yang makasih medsos ya. dan mental health ini Iya. asik banget tadi. Iya, asik banget sih. Oh, nggak ada kalian kayaknya kita juga lama bosan gitu ya. Iya. Tapi semoga sih penonton sama kita sendiri juga bisa Iya, sadar benar. kita penggunaan sosmed harus lebih baik lagi sih. Jangan asal-asal benar. pakai, Bener harus banget. lebih bijak. Ayo kasih kata-kata hari ini. Kata-kata dari Nggak ada. Nggak ada. Aku nggak bisa berkata-kata spontan guys. Bisa. Iya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa ya? Mikir dulu guys. Lupa, udah nggak inget. Ya. Aku nggak ada guys. Kalian aja lah kan hostnya. Iya, host dong yang biasa Apa nih? berkata-kata. Jadi Kan biasanya host yang berkata-kata. kayaknya Reta mau ngomong sesuatu. Nggak ada. Nggak ada. Mau nyoba mantul kan? Pakai gitu sudah ya. Makasih semuanya buat yang udah nonton dan dengerin Makasih. keseruan kita hari ini. Sampai bertemu di Jejak Suara 12.5 episode 2. Dadah. Bye.